Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fi fadilatil wudu. Bab ini menjelaskan, bab yang nomor 6 ini menjelaskan tentang keutamaannya wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fasinil wudu. Thumma qama ila salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa orang itu wudu untuk melakukan sholat, lalu orang tersebut memperbagus wudunya, kemudian dia itu melaksanakan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka orang tersebut akan keluar dari dosa-dosanya, seperti dia itu di hari di mana dia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh ibunya. Jadi dia itu kalau wudu lalu menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya dengan sunnah-sunnahnya, maka dia itu dosanya akan dihapus. Seperti gimana? Seperti ketika ada anak yang dilahirkan oleh ibunya. Gimana kalau anak dilahirkan oleh ibunya? Dia itu fitrah, suci dari dosa. Jadi kalau dia itu wudu dengan menyempurnakan wudunya, maka dia seperti anak bayi, tidak punya dosa gitu loh. Makanya kalau wudu, kalian itu harus sempurna dan memperbagus wudunya dan melakukan sunnah-sunnahnya wudunya. Jangan lupa. Ai fa innahu lam yaqwa minhu shay'un min dunubihi shaghirah. Dia itu tidak tersisa sedikit pun dari dosa kecil-kecilnya. Ka'annahu fi yaumi hurujihi min batni ummi. Seperti dia itu di hari di mana dikeluarkan dari perut ibunya. Jadi dia itu bebas dari dosa. Dan juga waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kafarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Rasulullah juga bersabda, barang siapa orang tersebut wudu lalu melakukan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya, dosa kecilnya di mana di antara orang tersebut dan di antara salatnya, sampai di antara salat-salat yang lain yang menyandingi hal tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal laila fa huwa indallahi sahidun. Ingat ya, orang yang tidur lalu dia itu dalam keadaan mempunyai wudu, fa adrakahul mautu, lalu orang tersebut mati dalam keadaan tidur itu, di suatu malam itu dia itu tidur dalam keadaan punya wudu lalu dia meninggal, maka orang tersebut indallahi sahid, maka orang tersebut di sisi Allah itu orang yang mati sahid. Ingat, kalau mau tidur jangan lupa untuk berwudu, karena memang agar supaya dia itu tidurnya dalam keadaan suci. Maka kalau dia itu mati pada waktu malam tersebut, maka dia itu disebut dengan mati sahid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nama al-'abdu ala taharatin urija biruhihi ila al-arsy, fakanat ru'yahu shadiqatun, wa illam yanam ala taharah qasurat ruhu ala anil bulu, fatilkal manamat afwasu ahlamin la tasduq. Bila mana ada seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka dia itu akan dinaikkan ruhnya ke arsy. Lalu adanya mimpinya itu akan benar. Wilam yanam, kalau dalam keadaan wudu maka mimpinya itu akan benar nanti, dan dia itu ruhnya akan diangkat ke arsy. Wilam yanam ala tahara, kalau dia itu tidak tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas umpama, qasurat ruhu, maka ruhnya akan diperpendek untuk nyampe ke arsy. Fatilkal manamat athwasu alamin la tasduk, maka tidurnya itu akan campur dengan mimpi-mimpi yang tidak benar. Makanya kalau kalian itu kadang mimpi-mimpi yang buruk, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kadang mimpi karena memang tidurnya kalian itu tidak berwudu.
Coba wudu kalian itu sebelum sholat sebelum tidur wudu dulu dengan sunnah-sunnahnya dan tidur dalam keadaan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Insya Allah ya, tidurnya akan nyenyak, dan kalau mimpi akan mimpi yang benar. Waqala sallallahu alaihi wasallam an-naim tahir kasaimil qaim. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci itu seperti orang yang berpuasa lalu dia itu sholat malam. Puasa lalu dia itu masih sholat malam, double. Salat itu kisoceh gitu loh. Suci. Ail musalli fil laili, yaitu orang yang sholat pada waktu malam. Ai fi usulil ajri, pahalanya atau menghasilkan pahalanya maksudnya. Wa ini ikhtalafal miqdar, sekalipun kira-kira ini berbeda tapi agak sama lah intinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu ala tuhrin katabalahu asru hasanatin. Orang yang wudu dalam keadaan orang yang berwudu ala tuhrin atas suci, maksudnya itu memperbarui wudunya. Dia wudu lalu wudu lagi, dia wudu lagi, kutibalahu asru hasanatin, maka dia itu akan dicatat orang tersebut oleh Allah 10 kebagusan. Begitu loh. Qala la salatah liman la wudu'alah wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Jadi kata Rasulullah, tidak ada sholat yang sempurna atau tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak mempunyai wudu, dan tidak ada wudu yang sempurna kecuali dan tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebutkan di dalam wudunya nama Allah, yaitu tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu karena kalau wudu jangan lupa sebelum wudu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat itu, karena tidak sempurna wudunya kalau tidak membaca Bismillah gitu loh. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu usatul iman, wudu itu separuhnya iman. Begitu loh. Wallahu a'lam bishawab.